107,9 FM Suara Radio Kopin, Yotoi Campus Entertainment Station. Halo Campus Mania, kembali lagi bersama Vivi di spesial program Suara Radio yaitu Jatinangor. Nah, di sini Vivi bakal mengenalin ke Kampus Mania salah satu komunitas terbaru di Jatinangor. Mungkin Kampus Mania penasaran ya, komunitas terbaru di Jatinangor itu kayak gimana sih? Nah, kita langsung aja tanya-tanya ke narasumber kita. Nah, Kampus Mania di sini Vivi bersama narasumbernya. Boleh nih dari Tete dan Anya memperkenalkan diri dan dari komunitas mana sih? Oke, halo, kenalin nama aku Eksa. Dan ini siapa? Halo, nama aku Irfan Maulana. Dan kita dari komunitas Road Safety Ranger Z. Atau sering dikenal sama RSR Z ya. Dan kita dari pengurus pusatnya kayak gitu. Di sini Vivi mau nanya nih ke Tete dan Anya, boleh nih diceritain komunitas ini sejarahnya dan kapan sih berdirinya gitu? Ya, makasih. Mungkin aku izin jawab ya. Boleh. Buat Kak Pipi. Jadi nama komunitas kita sendiri itu adalah Road Safety Ranger Z atau yang biasa dikenal dengan nama RSRZ Kak Pipi. Jadi komunitas ini tuh didirikan pada tanggal 28 Juni 2022. Nah, di mana ini tuh komunitas ini dibentuk oleh PT Jasara Harja yang bertujuan untuk mengkampanyekan atau memberikan kampanye keselamatan berkendara, atau khususnya tuh untuk bagaimana sih perjalanan kita itu aman dalam berkendara. Terus untuk mahasiswa ya, dan secara lebih luasnya untuk masyarakat seperti itu. Makanya di sini rata-rata yang menjadi anggota RSRZ itu tuh dari mahasiswa seperti itu. Oh, mungkin komunitas ini lebih ke duta dari keselamatan berkendara mungkin ya Teh? Ya kurang lebih kayak gitulah ya, kayak apa ya, kalau sebutin duta malu juga ya sebutin duta berkendara gitu kan, keselamatan berkendara, tapi ya mirip-mirip kayak gitu. Vivi mau nanya nih Kak Teh, ada nggak sih visi misi dari komunitas ini gitu pas lagi mau mendirikannya gitu? Kalau ditanya visi misi ada sih, tapi lumayan panjang ya, lumayan banyak gitu. Kalau intinya kalau misalkan visinya sendiri itu lebih ke ya tadi ya, sebagai ya anggaplah duta gitu ya, duta keselamatan berkendara terutama untuk mahasiswa. Nah mungkin kalau untuk misinya itu ada beberapa poin, ada 4 ya Pan, kalau nggak salah ada 4 poin itu tuh, tapi coba aku rangkum aja yang dimana memang memberikan edukasi kepada masyarakat luas. Karena kan apalagi kalangan Gen Z kayak kita ya gitu kan, banyak banget, dan angka kecelakaan di jalan itu kebanyakannya tuh mahasiswa, anak SMA kayak gitu. Nah tujuan atau visi misi dari RSRZ ini tuh untuk menurunkan angka kecelakaan, sehingga dibentuklah si komunitas RSRZ ini kayak gitu. Wah, ini banget ya mungkin ya visi misinya dalam banget dan tujuannya juga bagus banget gitu ya, apalagi kita untuk mengingatkan berkendara itu Betul. seperti apa, dan tentunya ke mahasiswa mungkin ya. Ya mahasiswa secara khususnya dan ke masyarakat luas secara umumnya kayak gitu. Nah di sini Vivi pengen tahu nih Kak Teh, kegiatan apa aja sih yang ada di komunitas ini, dan selama Akan dan Tete ini mengikuti komunitas ini pengalaman yang menarik gitu? Apa Pan? Kalau dari kegiatan banyak ya tentunya, apalagi dalam bidang keselamatan berkendara. Contohnya kayak waktu itu kita pernah ikut ya, bukan pernah ikut, emang udah ikut mengikuti National Board Summit. Itu kemarin di Jakarta ya. Betul. Terus nanti juga bakal ada sosialisasi keselamatan berkendara, safe riding, dan masih banyak lain kegiatannya. Nah, kalau misalkan itu kan secara apa ya namanya tuh yang kita udah ikutin gitu. Cuman ada juga yang kayaknya kita kan selalu berkolaborasi sama Jasara Harja. Kayak kemarin kan ada juga seminar Hari Ibu ya yang diselenggarakan oleh Jasara Harja. Terus ada road safety riding yang naik motor-motor gitu. Nah itu ada juga dari Jasara Harja. Nah nanti kita akan kolaborasi lah, kebanyakan kolaborasi karena kita kan memang di bawah naungannya Jasara Harja gitu. Kalau cerita uniknya apa ya? Ada nggak Pan? Banyak sih cerita uniknya, banyak pasti, tapi kayaknya lebih banyak dari yang sebenarnya. Ada sih yang aku bikin berkesan dan sangat terharu gitu ya, menyentuh kalbu gitu. Ada, jadi waktu itu aku pernah
waktu baru datang banget ke Jakarta itu aku hari pertama menstruasi atau datang bulan lah gitu. Nah Jakarta kan lagi hujan waktu itu dan panas banget, apa sih ininya tuh kayak lembab gitu ya, sangat lembab sekali gitu kan. Nah ini orang ini merupakan orang yang berjasa mencari Indomaret gitu ya di Jakarta karena saking susahnya kan ya. Kita hujan-hujanan berdua, dia pakai sepatu hujan-hujanan dan sepatunya itu nanti mau dipakai musyawarah besar gitu kan, kayak sangat bau. berjasa sangat bau ya kan. Apalagi Ini bau sikil gitu kan. ya, apalagi kan kita udah mandi, kita posisinya aku udah mandi, dan kita Isong belum kan. Ya aku udah mandi hujan-hujanan itu yang kondisi lagi panas-panasnya gitu ya, terus ini udah kesang lagi ya, terpaksa harus mandi lagi gitu ya, apalagi sepatu aku harus ganti, kaos kaki harus ganti, pokoknya semuanya terus ganti. Itu sangat benar-benar berkesan sih, apalagi Indomaret atau Alfamaret itu teh benar-benar gak ada, jauh banget, kita jalan mau nyerah ya, mau pulang sempat lagi nyerah, ya. Tapi kita berusaha ya, berusaha aja karena kasiannya ibu-ibu ini. Inilah cerita lucunya. Itulah cerita lucunya. Masih banyak sih. Wah, seru ya ternyata ya pengalamannya, apalagi yang berkesan itu pahlawan banget mungkinnya Kang ini. Pahlawan tanda jasa ya. Nah, Vivi mau nanya nih Kak Irfan, untuk komunitas ini apakah hanya ada di kampus kita ataupun di kampus yang lain gitu ada? Enggak, kan waktu itu kita yang National Board Summit itu banyak dari kampus-kampus lain yang tentunya seluruh Indonesia ya. Nah kebetulan waktu itu yang ikut tuh ada 19 kampus besar yang ikut juga ya untuk ikut NBS. Jadi cuman nggak hanya di Icopin University aja, tapi di kampus lain juga ada, di kampus-kampus lain juga ada komunitas ini. Untuk di Jatinangor ini ada berapa kampus yang ikut nih? Kalau di Jatinangor ini ada 3 sebenarnya, dari Unpad, Icopin University sama ITB gitu juga. Mungkin Vivi pengen menanyakan nih ke Kak Eksa, sejauh mana sih komunitas ini dikenal oleh mahasiswa-mahasiswa di Icopin gitu? Kalau misalkan dikenal sama Icopin kayaknya belum sangat-sangat terkenal ya, sangat dikenal, mohon maaf. Karena mungkin ini kan baru didirikan tahun 2022 dan kita pun sekarang menjadi pengurus pusat sedang merancang gitu ya, kedepannya akan seperti apa kan dan bagaimana kita membranding si komunitas kita gitu. Cuman kalau misalkan teman-teman atau Campus Mania pengen tahu ya, kayak misalkan kapan nih open recruitment dan lain sebagainya, pantengin terus. Ada nih namanya nama akun media sosial Instagramnya, yaitu ada yang pusat namanya Renzerji Jasara Harja, renzerji.jasaraharja. Terus kalau yang untuk komisariat Icopinnya ada namanya renzerji.icopinunip. Nah nanti pantengin terus, dan kalau disebutin perkembangannya masih berprogres, tapi ya doakan saja yang terbaik gitu. Oke, mungkin Vivi juga pengen menanyakan nih, tadi kan udah disinggung ya tadi kayak pantengin terus nih Kampus Mania, kayak cara pendaftarannya. Nah, boleh ada nggak sih persyaratan untuk Kampus Mania atau mahasiswa yang lain ikut dengan komunitas ini gitu? Oke, mungkin kalau persyaratannya sih lebih ke simple sih, karena nanti pun ada kriterianya tertentu, tapi yang diutamakan tentunya bertanggung jawab, terus memiliki jiwa kepemimpinan, karena nanti kan komunitas ini akan berada di komisariat kampusnya masing-masing. Terus nggak usah ganteng atau cantik, nggak usah, kita tidak menilai seperti itu. Kita membutuhkan SDM atau orang-orang yang bertanggung jawab, tentunya dapat memimpin atau mempunyai jiwa kepemimpinan. Mahasiswa tentunya kalau misalkan ditanya emang siswa nggak boleh, nanti itu pun akan ada informasi terbaru kayak gitu. Dan yang paling penting adalah berani turun ke jalan. Betul. Mungkin Vivi mau nanya, dan mungkin Kampus Mania juga penasaran, kalau misalnya kita gabung dari komunitas ini, benefit apa yang bakal kita dapetin gitu? Oke, untuk benefitnya sendiri pasti kan karena ini cakupannya lumayan besar ya. Pasti yang pertama ada pengalaman, ada relasi, terus kayak banyak benefit yang emang bisa kita dapatkan.
Bagus, Irfan. Yang aku rasain ya, benefit yang aku rasain itu benar. Pertama relasi, karena kan ini cangkupannya itu se-Indonesia gitu. Jadi pemikiran-pemikiran kita tuh malah menjadi luas gitu, karena banyak banget dari mahasiswa-mahasiswa yang bertukar pikiran saat terkhususnya waktu NBS ya. Waktu NBS kita berdiskusi dan lain sebagainya. Dan di sisi lain juga kita punya jaring kerjasama ya sama pihak Jasa Harja. Mungkin ada privilege ya dikit gitu kan. Yep. Nah itu kan nanti kita juga bisa menambah pengalaman di CV juga gitu kan. Kalau misalkan kita pernah menjadi mengikuti komunitas atau organisasi yang ranahnya itu ke masyarakat gitu. Itu kan kalau ke masyarakat ranahnya pengabdian kan, dan memang sekarang tuh kegiatan-kegiatan yang pengabdian itu agak sedikit dilirik sih kalau saya. Bahkan ada juga beberapa yang memang perusahaan yang mengutamakan syaratnya itu harus memiliki pengalaman di bidang kemasyarakatan kayak gitu. Dan benefit lainnya banyak sih ya, tapi kita nggak bisa sebutinnya Pan ya. Pokoknya kalau mau ini mah kepoin aja lah gitu nanti. Dan ikut juga biar ngerasain benefit yang tadi disebutin. Betul. Oke, mungkin apa sih pesan yang pengen disampaikan ke masyarakat maupun mahasiswa dan kampus mania terkait komunitas ini gitu? Dari aku dulu ya. Mungkin kalau terus untuk masyarakat nih ya, karena kita nggak pernah tahu ya kapan kita celaka atau kapan kita meninggal gitu kan. Nah alangkah lebih baiknya mungkin berhati-hatilah saat berkendara ya Pan ya gitu. Karena tujuan dari kita pun sama, ingin menurunkan angka kecelakaan kayak gitu. Janganlah untuk lawan arus gitu kan. Kalau misalkan keluar coba deh pakai helm, nggak seribet itu gitu ya. Jangan takut pakai helm tuh, jangan takut biar tidak ditilang polisi, tapi takutlah karena takut adanya kecelakaan gitu. Dan itu terkhusus untuk masyarakat. Dan di sini kita hadir untuk menjadi orang yang menjembatani atau memberikan edukasi terkait keselamatan berkendara. Dan untuk harapannya untuk komunitas mungkin ya, terkhususnya semoga komunitas ini menjadi komunitas yang dapat memberikan manfaat secara lebih luas, karena ya balik lagi keselamatan berkendara itu sangat penting terkhusus bagi masyarakat dan juga mahasiswa kayak gitu. Dari Irfan mungkin? Kalau dari aku, karena pesan untuk masyarakatnya udah, aku jadi mahasiswanya. Boleh. Pesan untuk mahasiswa, kalian harus tetap menggaung-gaungkan keselamatan berkendara, karena kalian yang akan menjadi pelopor untuk kedepannya. Apalagi kalian sangat dibutuhkan untuk masyarakat banyak sebagai mahasiswa tentunya. Aku mohon kalian tetap selalu menjaga kesehatan kalian, khususnya dalam berkendara. Seperti itu. Untuk harapannya kurang lebih hampir sama TXA ya, TXA. Seperti itu aja dari aku. Jangan lupa pakai helm. Iya. Jangan lupa pakai sarung tangan juga. Ya, jangan lupa pakai sepatu. Jangan lupa bawa motor. Karena kalau nggak punya motor, Gak usah pakai nggak helm. usah pakai helm. Gitu Pipi. Terima kasih kepada Teh Eksa dan Irfan yang telah hadir di spesial program Suara Radio. Nah, sebelum kita pamit nih, ada nggak sih tagline atau jargon dari komunitas ini gitu? Ada Pan, gimana Pan? Gimana? Jadi ketika kita bilang Ranger Z, kalian bilang leading your in road safety gitu. Leading your in road safety. Gitu. Siap? Mau dicoba? Boleh. Pan pimpin. Boleh? Sama Bu Ekson aja lebih semangat kayaknya. Luar biasa sekali ya. Sangat bersemangat soalnya kalau aku nanti lemes gitu. Oke. Udah tahu Vivi? Leading your in road safety. Gitu. Coba ya, 1, 2, 3. Ranger Z, leading your in road safety. Nah, itu dia Kampus Mania, salah satu komunitas yang ada di Jatinangor. Nah, buat Kampus Mania yang mau join di komunitas ini, boleh nih pantengin terus IG-nya, yaitu @rangerz.jasarahaja. Sebelum Vivi pamit, Vivi mau ngucapin thanks to PD, MD, and Alfru yang telah mengizinkan Vivi untuk menginterview komunitas ini.
Saya Amingos, Femenios, and Mongos.